Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah, SPD MPD dari SD Negeri 2 Pedes, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. Kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang wujud konseptual pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pelopor pendidikan bagi bangsa Indonesia sejak zaman kolonial. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sangat bermakna. Kiprahnya dalam memajukan pendidikan bangsa Indonesia sangat banyak, sehingga hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional dan dijadikan sebagai Bapak Pendidikan. Asas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Pengajaran atau underwise adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan atau upwarding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya yang seluas-luasnya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran itu menuntun, dan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya menuntun, hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam menuntun anak, diberikan kemerdekaan belajar, namun tetap diberikan arahan agar tidak kehilangan arah. Pendidikan sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa atau karya, dan pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal, kearifan lokal, dan mendidik anak harus dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zaman mereka. Pendidikan budi pekerti. Perpaduan antara cipta, rasa, karya, dan tenaga sehingga terjadi keseimbangan hidup. Keluarga menjadi tempat yang utama. Anak dilatih untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain, serta mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pendidikan berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan, suci mendekati anak, berhamba pada anak. Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Jadi, seorang guru
harus memberi contoh bagi anak didik, harus bisa membangkitkan semangat untuk belajar, dan di belakang harus bisa mendorong siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Sosiokultural. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Guru diibaratkan sebagai petani. Seorang petani yang menanam hanya dapat menuntun tumbuhnya, memperbaiki kondisi tanah, memelihara, memberi pupuk, dan membasmi hamanya. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Konseptual dalam pembelajaran. Misalnya, di sekolah kami menggunakan permainan dalam pembelajaran. Contohnya seperti itu. Ada juga menggunakan pohon, tongkat, dan sebagainya. Kemudian menggunakan pembelajaran yang bervariasi, di antaranya dengan problem based learning, computational thinking. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan bakat anak. Contohnya di sekolah kami adalah pramuka, drum band, TPA, dan seni tari. Kemudian budaya pagi. Budaya pagi di sekolah kami adalah literasi, membaca, mereka membaca apa saja yang mereka sukai. Itu adalah anak-anak kelas 2, sehingga dengan literasi membaca, dengan kemerdekaan yang ada pada mereka ingin membaca apa, mereka dapat lancar membacanya. Dengan membaca dan menulis untuk meningkatkan literasi serta hafalan surat-surat pendek yang ada di sekolah kami. Kemudian pembiasaan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu tidak cuma di pagi hari, tapi di setiap waktu kami lakukan. Kemudian menerapkan kearifan lokal. Pada kegiatan P5 dengan menanam tanaman hias di lingkungan sekitar, dan juga ada yang menanam sayur. Kemudian pembiasaan menjaga kebersihan. Anak-anak dilatih untuk selalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Adapun tantangan yang kami hadapi adalah masih rendahnya minat belajar peserta didik. Kemudian kurangnya pemahaman guru dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian masih sulit dalam mengajak teman sejawat. Sebagai solusinya yaitu guru menciptakan suasana yang nyaman di kelas. Kemudian guru mengikuti berbagai pelatihan yang untuk dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Selanjutnya, memberi contoh pada teman sejawat dan melakukannya dengan tekun. Sebagai kesimpulan, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.